Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Sumedi Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah-masalah yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun ya. Selama saya menguji coba atau mengeksperimen tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Nah, di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda ada kurang lebih 7 masalah yang sering terjadi saat pembuatan atau uji coba dari pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Kita akan sama-sama simak berikut videonya. Masalah yang pertama yaitu masalah udara di dalam pipa input atau input air masukan ya. Jadi saat kita memposisikan pompa lebih rendah setengah meter dari posisi sumber air, nah di situ di pipa ini rentan terisi dengan udara. Nah saat kita uji coba biasanya nanti akan ada masalah. Nah ciri-cirinya ada udara di dalam pipa input itu kita bisa cek di sumber air langsung, itu biasanya akan muncul gelembung-gelembung udara seperti dilihat di video. Dan di pompanya atau di pompa hidramnya itu nanti biasanya di klepnya itu gerakannya itu nggak sesuai dengan biasanya, atau detakannya itu akan tidak beraturan. Nah itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ini tetap di input air, tapi di bagian yang dekat dengan pompa. Nah, ini sering terjadi juga saat kita tidak membuatnya rapat atau saat kita menyambungkan pipa input dengan pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Di situ kalau ada rongga sedikit saja, kadang ada hentakan dari klep buang, itu yang membuat si rongga tersebut mengeluarkan air. Jadi di situ membuat si kerja pompa hidram atau pompa air tanpa listrik tersebut menjadi nggak normal atau malah tidak bekerja sama sekali. Itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga ini sering banget ya, beberapa orang ini sering banget ke saya konsultasi ke saya, menemukan masalah saat uji coba dengan pompa air tanpa listrik. Waktu saya lihat ternyata kebanyakan uji cobanya itu langsung dari keran di rumah. Nah ini masalah juga. Jadi solusinya bagaimana? Kalau untuk uji coba di rumah, Anda tetap bisa menggunakan keran, tapi Anda harus siapkan dulu penampung berupa kayak ember atau apa saja yang bisa menjadi penampung. Nah dari keran tersebut baru ditampung dulu, kemudian Anda hubungkan dengan pipa kurang lebih panjang 8 meter baru ke pompanya. Setelah itu baru bisa diuji coba. Oke. Kemudian masalah yang keempat ini sering juga terjadi waktu uji coba kita terburu-buru atau tidak teliti ya. Klep terbalik itu bisa menyebabkan pompa nggak bekerja, terutama klep hantar biasanya yang suka terbalik ini. Karena kalau untuk klep yang berfungsi klep buang itu kalau terbalik pasti langsung kelihatan, karena pasti si klepnya nggak mau bekerja naik turun. Nah itu kelihatan banget. Tapi kalau klep hantar yang terbalik, biasanya klep buang tetap bekerja normal, tapi biasanya outputnya nggak ada. Nah itu bisa cek juga, jangan sampai terbalik, posisinya harus menghadap ke depan atau ke arah output. Nah itu untuk klep buangnya, itu untuk klep hantarnya. Nah itu masalah yang keempat. Kemudian masalah yang kelima ini tabung. Di tabung itu jangan sampai ada bocor. Ini pernah kejadian juga. Ada yang konsultasi, pas saya lihat videonya, ternyata tabung yang dia pakai itu masangnya asal gitu ya guys. Kadang-kadang ada nggak dilem rapet gitu, jadi kadang-kadang pakai kain atau pakai plastik gitu di temboknya. Itu nggak bisa, jadi harus benar-benar rapet, nggak boleh bocor sedikit pun. Karena di situ peran si tabung ini adalah akan membantu menaikkan si air menuju ke atas. Nah di situ ada udara di dalamnya. Nah udara ini yang akan dijebak untuk membantu menekan. Jadi kalau bocor sedikit saja, udara itu akan bisa lewat dan nggak bisa neken. Air akan tetap masuk ke tabung. Kemudian masalah yang keenam ini ke output. Nah ini outputnya ini sering banget saya nemuin juga nih. Outputnya itu biasanya orang-orang pakai keran. Nah ditutup bisa sebenarnya, pakai keran ditutup.
jangan biarkan terbuka, ditutup atau ditahan pakai tangan juga bisa outputnya ini, sebagai beban untuk membuat ritme si klep buang dan klep hantarnya itu bekerja. Jadi kalau outputnya dibiarkan begitu saja tanpa ditutup atau dinaikkan ke atas, atau biasanya juga menaikkan ke atas tapi kurang tinggi, itu juga bisa bermasalah karena tekanan ke outputnya ini nggak membuat ritme si klep buang atau klep hantarnya ini bekerja normal. Nah ini khususnya untuk klep yang menggunakan klep tabok kuningan. Nah ini kalau pakai klep lain mungkin bisa dikondisikan seperti itu. Tapi untuk penggunaan klep tabok kuningan ini harus dipasang outputnya ke tempat yang lebih tinggi, ya kira-kira 2 meter dulu lah kalau mau uji coba, atau Anda bisa tutup. Oke. Nah masalah yang terakhir, yang ketujuh, air input tidak mencukupi. Nah ini masalah yang ketujuh ini biasanya air inputnya itu cenderung nggak mengisi pipanya itu penuh. Nah ini juga menjadi masalah karena pertama tekanan akan berkurang, jadi tidak akan bekerja normal. Kedua, si pipa akan berbarengan terisi udara, itu juga akan menyebabkan si klep buang atau klep hantarnya nggak bekerja. Jadi si pompa air tambah basic atau pompa air drum ini nggak mau bekerja. Itu juga kekurangan. Dan pastikan air mencukupi. Jika Anda mau menggunakan setengah in, ya minimal minimal pipa setengah in itu terisi penuh oleh air dari air input. Nah kemudian untuk kalau menggunakan 1 in, ya pastikan juga 1 in juga terisi penuh gitu ya. Oke, itulah tadi 7 masalah yang sering saya temukan dan saya sudah rangkum, dan mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam membuat atau mengeksperimen pompa air tanpa basic atau pompa air drum. Kita jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sering terjadi juga saat kita tidak membuatnya rapat, atau saat kita menyambungkan pipa. Kemudian masalah yang ketiga ini sering banget ya, beberapa orang ini sering banget